Oke guys, so welcome back to my YouTube. Selamat datang di video ke-6 gua. Bisa dilihat ini muka-muka gua yang belum tidur. Dan sekarang ini adalah jam 2 pagi. Di video kali ini gua pengen ngebahas soal yang lagi viral, lagi hot. Soal yang mau gue bahas adalah soal bahasa panda. Wow, soal panda ini lagi viral dan trending banget di Twitter, di Instagram, di WhatsApp. Pokoknya di mana-mana lagi viral. Banyak banget yang nge-DM gue di Twitter, di Instagram, di WhatsApp. Itu chatnya sampai banyak banget yang minta gue ngebahas soal bahasa panda. So, di video kali ini spesial untuk kalian 3000 followers, gue bakal ngebahas soal panda. Jadi gue punya koleksi soal panda sekitar 20-30 soal yang udah gue dapetin dari Twitter. Nanti kalau misalkan kalian mau soalnya, kalian tinggal DM aja di sini ya. Kalian bisa DM di Instagram gue atau di Twitter gue. Di situ ada 20 soal bahasa panda lengkap dengan KJ-nya. Oke, sebelum video pembelajaran mulai, gue mau ingetin dulu sama kalian, jangan lupa like and subscribe channel gue supaya channel gue bisa terus berkembang ke depannya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian dan grup kalian. Semoga semuanya bisa ngerti bahasa panda. Iya, bahasa panda, kan kita lagi bahas bahasa panda. Ya udah, intinya gitu ya. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru gue. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai video pembelajarannya. Let's go! Walaupun belajar 1000 tahun, soalnya bahasa binatang apa gunanya? Oke, lagu ini mengingatkan kita kalau kita harus menguasai bahasa panda tersebut. Jadi di video kali ini gue langsung mau bahas 6 soal bahasa panda. Gue punya banyak sih contoh soalnya dan kunci jawabannya. Kalau kalian berminat, kalian DM aja di Instagram dan Twitter gue, oke? Nanti gue balas-balasin satu-satu. Oke, selamat belajar bahasa binatang. Haha. Minum dulu guys. Oke, soal pertama. Eiderliud ini adalah bahasa buatan, artinya adalah planet Aves. CS Eider artinya adalah Aves langka. CS Opas artinya tumbuhan langka. Maka manakah yang merupakan arti satelit planet? Oke. Kata kunci untuk mengerjakan soal ini adalah kita lihat kata-kata yang sama. Contoh misalkan ini. Dari yang bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesia ada kata Aves di sini. Di sini juga ada kata Aves. Kita lihat bahasa asingnya nih. Di sini ada Eiderlivet sama Zeus Eider. Nah, di sini kan ada Eider sama Eider. Artinya apa? Artinya Aves sama dengan artinya Eider gitu. Jadi Aves sama dengan Eider. Oke? Gampang kan? Nah, Aves sama dengan Eider. Berarti apa yang kita dapat kesimpulannya? Kesimpulan yang kita dapat, planet adalah liut gitu. Planet adalah liut. Terus langka, langka sies. Terus ini juga langka sies gitu. Langka sama dengan sies. Berarti tumbuhan sama dengan opas. Tumbuhan sama dengan opas. Yang ditanya adalah satelit planet. Ini ada satelit, ini ada planet. Satelit letaknya di depan, ya, di depan. Planet letaknya di belakang. Lihat pola dari opsi ini. Eider artinya apa tadi? Eider adalah Aves ya. Nih, kalau Eidernya di depan, Avesnya atau translatornya bahasa Indonesia adalah di belakang. Terus ini liutnya di belakang, planetnya di depan. Jadi intinya apa? Intinya kalau planetnya di belakang, bahasa Latinnya bahasa Latin apa? Liut ya. Bahasa Latinnya letaknya di depan gitu, liut. Nah ya, liutnya di depan, oke? Bentar. Oke, ini kita ada dua jawaban yang liutnya ada di depan. Jadi yang opsi B liut sies, yang opsi C liut seros. Nah, kan liut ini udah planet ya, artinya udah bener nih liut nih planet. Terus letakkan di depan dia liut karena planetnya di belakang. Terus sekarang kita tinggal pilih antara liut sies dan liut seros. Tapi kita lihat di sini di catatan kita sies itu adalah langka artinya. Sedangkan pertanyaannya adalah satelit. Berarti karena sies artinya langka, berarti ini coret. Opsi B coret, berarti jawabannya yang C. Satelit planet adalah liut seres. Bisa kan? Gampang ya. Jadi gitu guys kuncinya. Kalau kalian ketemu bahasa panda, kalian harus buat catatan kecil gitu. Catatan kecil sebagai translatornya atau artinya gitu. Oke, next ke soal selanjutnya. Oke, lanjut soal nomor 2. Kita harus punya catatan kecil, ingat, oke? Nah, sekarang pertanyaan adalah, diketahui Lel Kohu adalah anak tunggal. Rehel Kohu adalah anak busung. Kok anak busung sih? Anak bungsu.
Drina Tulp adalah buku dongeng. Pertanyaannya adalah dongeng anak. Apakah bahasa Latinnya atau bahasa buatannya? Bahasa pandanya lah. Sama kayak tadi, kita cari yang punya dua kata gitu. Jadi kita bisa tahu artinya. Kayak gini nih, anak sama anak, anak sama anak. Di sini sama-sama ada anak, di sini sama-sama ada anak kan. Nah, kita lihat yang kata-kata ini. Ini lel kohu sama rehel kohu. Apa inti kesimpulannya? Kesimpulannya kohu adalah anak, ya kan? Karena kohu sama dengan anak, berarti kita tulis aja nih, anak sama dengan kohu. Nah, kalau anak udah sama dengan kohu, berarti lel apa? Lel tunggal ya, lel tunggal. Sebenarnya nggak perlu dicatat sih ini, karena ngabisin waktu. Kan yang tanya kan dongeng anak gitu. Terus rehel itu bungsu ya, bungsu. Ini salah, ini harusnya bungsu. Udah dapat nih kita. Terus apa lagi? Buku dongeng. Buku dongeng itu Drina Tulp. Kita udah dapat ya, anak sama dengan kohu. Nah, kita lihat polanya nih. Di bahasa pandanya, kohu itu di belakang ya. Di bahasa Indonesianya anaknya di depan. Jadi kayak bahasa Inggris aja, red cars. Red cars itu kan artinya mobil merah ya kan, red cars gitu kan. Mobil merah artinya kan, mobil merah. Nah, red itu artinya merah. Bahasa Inggrisnya di depan, merahnya di belakang. Nah, kalau cars itu artinya mobil, carsnya di belakang, mobilnya di depan. Jadi kayak gitu aja, kayak bahasa Inggris kebalikan gitu. Jadi bahasa Panda konsepnya di soal ini kayak gitu, kebalik. Tapi nggak selalu ya, ini hanya di beberapa soal. Oke, kita udah dapat kata kuncinya. Kalau kohu di belakang, anaknya di depan gitu. Bahasa asingnya di belakang, bahasa Indonesia di depan. Berarti anaknya kan di belakang nih, berarti kita tulis saja kohunya di depan. Tinggal kita cari arti dongeng itu apa, dongeng. Nah, ini kan ada nih yang opsi ketiga, Drina Tulp adalah buku dongeng. Kita lihat dongeng letaknya di belakang. Berarti bahasa pandanya ada di depan. Drina, ya udah tinggal tulis saja krohu Drina. Selesai, jawabannya yang A. Jadi gitu aja, gampang sebenarnya bahasa panda tuh. Kalian hanya perlu muter-muter ya. Mau bahasa panda, mau bahasa buaya, mau bahasa cacing, bahasa semut, bahasa gua, bahasa apa aja, pokoknya jangan fokus itu bahasa apa, tapi kalian kuasain konsepnya. Ini gampang sebenarnya, tinggal kalian masukkannya ke logika, tinggal masukin putar-putar dapat. Oke, soal nomor 2 gampang. Next, soal nomor 3. Pertanyaannya adalah libur kerja. Asik, libur kerja. Ingat, buat catatan kecilnya, coret-coretan. Kalian harus siapin coret-coretan nih. Log healthy artinya olahraga rutin. Kreken log rutin vitamin. Log altude artinya kerja rutin. Kerja rutin bagai kuda. Skip. Nah, kita lihat seperti biasa. Kunci dalam mengerjakan bahasa Panda adalah ini. Kita lihat nih. Cari kata-kata yang sama. Contoh kayak gini, rutin sama rutin. Nah, kita tahu nih rutin sama rutin. Berarti sini ada yang sama juga. Ini ada ya, log sama log. Artinya log sama dengan rutin. Gotcha. Terus apa lagi? Yang ditanya kan libur kerja nih ya. Kita fokus aja langsungnya ke yang sini ya. Yang opsi 3. Biar cepet nih, gue ngajarin langsung cepetnya. Ini kan log altude artinya kerja rutin. Rutin itu artinya apa tadi? Log. Berarti kerja adalah altude. Kerja dapat nih. Kerja sama dengan altude. Udah dapat kerja sama dengan altude. Terus ngapain? Lihat posisi. Setelah kita dapat beberapa arti, cari posisinya mana yang benar. Gini, rutin di belakang, bahasa Indonesia di belakang, letak bahasa pandanya di depan. Gitu kan? Yang ini nih bahasa Indonesianya di depan, bahasa pandanya di belakang. Selalu gitu ya, ternyata 3 soal yang kita kerjain ini. Ya udah, berarti kerjanya di depan, altudenya di belakang, gitu kan? Ya udah, berarti karena kerjanya posisinya di belakang nih, berarti altudenya di depan, altude. Ya udah. Dari opsi A sampai E, yang altudenya di depan cuman yang E, ya kan? Altude wohei gitu, altude wohei. Ya udah, langsung aja jawabannya E langsung, karena altude yang di depan dari opsi A sampai E cuman E. Yang A itu alti altude, salah ya. Yang B kreken alti, yang C woh yadol tede, yang D kreken mas, yang E altude wohei. Jadi jawabannya altude wohei. Kelar. Intinya kalian harus gitu ya triknya. Cari beberapa arti yang kalian harus tahu, terus cari juga letak atau posisi gitu. Ini kan ya rutinnya di belakang, bahasa Indonesia di belakang, bahasa pandanya di depan gitu. Log itu di depan, log. Rutinnya di belakang. Gampang. Oke, kita nemuin soal yang berbeda. Berbeda gimana? Nanti gue bahas.
Seperti biasa, yang tanyain adalah asap tinggi. Ini 3 opsi yang diketahui. Kita buat catatan kecilnya. Kita kerjain cara cepetnya ya. Langsung fokus apa yang ditanyain. Ini ada asap sama tinggi. Oke, ini asap cerobong gitu. Berarti asap itu bisa tropo atau bisa kase gitu kan. Nah, terus kita lihat di opsi 2 sama 1. Ini ada kata-kata cerobong, ini juga ada kata-kata cerobong. Ini tinggi, ini rendah. Ini cerobong, ini cerobong. Di sini ada ilmi atropo dan elmi atropo. Berarti kesimpulannya cerobong adalah atropo. Sorry, kayaknya cerobong adalah tropo ya, bukan pakai A. Ini ilmiah, ini almiah. Jadi cerobong itu adalah tropo. Nah, apa nih? Kita dapat tulis kesimpulan cerobong sama dengan tropo gitu kan. Nah, ini kan tropo nih. Berarti tropo di sini adalah cerobong. Maka asap di sini adalah kase. Nah, si asap ini kase. Oke? Sabar dulu, jangan langsung ditulis. Jangan tulis di sini, ini kolom isi. Jadi kita dapat asap sama dengan kase. Nah, ingat poinnya lagi. Ntar lu nih, kita dapat ya tinggi berarti sama dengan tinggi adalah ilmiah ya. Tinggi sama dengan ilmiah. Oke, udah dapat. Kase ilmiah, ya kan? Bisa kase ilmiah atau ilmiah kase. Nah, sekarang kita lihat positioning, asik. Nah, ini cerobong. Cerobong bahasa Indonesianya di depan. Tapi di bahasa buatannya atau bahasa Bandanya, tropoknya itu letaknya di belakang ya. Jadi ini letak di belakang, ini letak di depan. Berarti mereka berkebalikan. Oh, nggak beda deh soalnya sama kayak tadi. Jadi ya udah, karena berkebalikan, troponya di belakang, bahasa Indonesia di depan. Berarti kita kebalikan juga. Ini asap tinggi. Berarti yang tinggi dulu. Tingginya ilmiah. Ilmiah. Terus asapnya kase. Berarti kase. Ini nggak jelas ya tulisannya intinya. Jadi jawabannya ilmiah kase. Yang C gitu. Gitu ya. Gampang kan? Udah gampang lah pokoknya bahasa Panda. Kalian kenapa panik kemarin? Bisa. Lanjut, next. Oke, next. Yang ditanyain adalah nasi bungkus. Padahal di sini bungkus permen kenyal nih kenyal. Oke. Nasi bungkus. Apa yang harus kita cari? Kata-kata bungkus. Jadi bungkus di sini bisa milia atau bisa cin, oke? Tapi kita fokus coba ke kata-kata permen nih. Ini ada permen, di sini juga ada permen. Nah, cari kata-kata yang di sini yang sama. Kayak gini, milia nih kan, milia dan milia. Berarti kesimpulannya permen sama dengan milia. Tapi yang ditanyain adalah nasi bungkus, bukan permen. So, kita dapat nih, bungkus adalah cin. Oke, karena milia adalah permen, berarti cin adalah bungkus. Jadi cin sama dengan bungkus. Ini spidol gue ketebelan ya. Oke, kita langsung pakai cara cepat ya, cara ngebut. Ya. Di sini lihat nih, permen bahasa Indonesianya di belakang. Bahasa Pandanya di depan. Berarti berkebalikan ya. Cin sama dengan bungkus. Bungkus artinya cin. Berarti karena berkebalikan, karena bungkusnya letaknya di belakang, kita taruh cinnya di depan. Dari opsi A sampai E, ada yang cinnya di depan, cuman opsi D sampai E. Cin miuk sama cin kiuk. Nih, cin miuk sama cin kiuk ya. Nah, kita lihat aja nih, kita kan nggak tahu yang ini nggak ada kata-kata nasi, ya kan? Kita nggak tahu nasi ini miuk atau kiuk, ya kan? Nasi itu miuk atau kiuk. Tapi di soal kita ketemu cluenya kiuk, ya. Kiuk itu adalah apa ya? Kiuk itu adalah antara mie atau kenyal gitu. Kiuk bisa mie atau kenyal. Berarti kan bukan, jadi nasi itu bukan kiuk dong otomatis. Nih, kenyal ini sama dengan rem. Kenyal ini sama dengan rem. Milia kan permen, terus kenyal lem. Kenyal itu rem, berarti kiuk adalah mie. Nah, karena kiuk mie, berarti jawabannya yang E. Cien kiuk. Cien kiuk itu adalah nasi. Gitu. Kenapa kita milih cien kiuk? Ya karena sorry salah. Cien miok, ya Allah, nggak fokus. Ini malam guys, gue bikin video belajarnya jam 2. Cien miok gitu. Ya karena kiuk artinya mie, ya berarti nasi adalah miok. Jadi jawabannya cien miok. Ini kayak nama artis K-pop gitu nggak sih? Cien miok. Ya nggak tau deh. Udah. Lanjut. Next, soal nomor 6. Next, soal nomor 6. Yang tanya adalah oase mata. So, kita cari seperti biasa, kita cari kata-kata kuncinya dulu. Oase mata. Coba kita cari oase nih. Kan nggak ada kata mata. Kita cari oase aja ya. Gas. Di sini ada kata gurun sama gurun.
Berarti di sini ini kan Resh Realm sama Resh Forga. Apa artinya? Resh itu adalah gurun. Jadi Resh itu gurun ya. Maka Oase adalah Forga. Oke? Oase adalah Forga. Lihat posisinya. Gurunnya di belakang, Indonesianya di belakang, pandanya di depan, Reshnya di depan. Jadi berarti kok Oase Forga sih? Oh ya, Oase Forga ya. Jadi kan yang ditanya adalah Oase mata. Karena bahasa Indonesia di depan, berarti berkebalikan nih, Forganya di belakang. Udah ngerti lah ya kayak gini ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat dari opsi A sampai E. Opsi yang Forganya di belakang itu ada opsi A, B, C. Opsi A itu Ging Forga. Opsi B itu Read L. Read L Forga. Opsi C itu Realm Forga. Realm Forga. Opsi D sama opsi E kita coret aja ya, skip aja. Kenapa? Karena kan yang kita cari Forga. Ya kan? Kita udah dapat nih Oase Forga, terus letaknya itu di belakang. Jadi jawabannya antara A sampai C. Sekarang kita cari satu-satu arti Ging, Riddle sama Realm. Oke. Gurun adalah Resh. Berarti Realm adalah pasir. Ini kan, ya kan? Realm adalah pasir. Kan Resh Realm. Resh itu gurun, berarti Realm itu pasir. Berarti yang jawabannya Realm bukan. Opsi C kita coret. Terus ada lagi nih, pasir tadi apa pasir? Pasir adalah Realm, ya kan? Pasir Realm. Berarti pantai adalah Ging. Ging Realm, pasir pantai. Kalau Realm pasir berarti Ging adalah pantai. Berarti opsi A kita coret juga. Jadi jawabannya Riffle Forga atau yang B. Selesai. Gampang banget bahasa Panda. Oke, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Semoga kalian suka video dari gue dan semoga ilmu yang gue berikan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel gue supaya channel gue bisa terus berkembang ke depannya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian dan grup kalian. Thank you for watching. Gue Alken. See you and peace out. Bahasa panda apa coba panda? Panda itu kan yang Bernard Bear yang